Halo semuanya guys, kembali lagi bersama aku Yuda di Sinom Sibuk Ngobrolin Movie. Dan hari ini aku mau review ya kesan pertama aku pas nonton episode perdana dari serial Moon Knight, yaitu anti-hero dari Marvel Universe yang sudah tayang di Disney Plus Hotstar. Dan aku ingatkan ya, ulasan aku di sini itu mengandung spoiler ya. Dan kalau kalian tidak keberatan, kalian bisa nonton dan lanjut video ini guys. Kalau kita bicara Moon Knight sendiri, itu awalnya itu sudah pernah ya mau akan diproduksi spin-off-nya, tetapi diperkenalkan dulu lewat Blade kalau nggak salah ya, pada saat itu Blade series ya di tahun 2006. Cuma sayangnya ya rencana itu dibatalkan guys. Dan sampai kepada James Gunn, yaitu sutradara dari Guardian of Galaxy, ini juga pernah ya mengajukan ingin membuat film Moon Knight di tahun 2017 kalau nggak salah. Tetapi terkendala waktu guys dalam pengerjaannya, sehingga project Moon Knight ini ditunda kembali. Dan akhirnya di tahun 2018 Moon Knight akhirnya diperkenalkan oleh Kevin Feige sendiri selaku eksekutif produser dari Marvel. Jadi setidaknya ya setelah mendapat ACC itu ya kayaknya lama banget ya, sekitar 15 tahunan lah ya dari rencana-rencana akhirnya terrealisasi di tahun ini guys. Dan kali ini Moon Knight sendiri digarap oleh 3 sutradara sekaligus, yaitu Mohamed Diab, Justin Benson, dan juga Aaron Moorhead. Setelah menonton episode pertamanya ya memang kerasa banget ya perbedaannya ya menurutku ya daripada film-film MCU sebelumnya guys. Yang paling kerasa ya itu adalah unsur misterinya dari mitologi peninggalan Mesir gitu ya, yang kuno banget gitu loh, serta dewa yang menjadi jelmaan dari Moon Knight itu sendiri guys. Dan juga pastinya akan ada banyak aksi brutal ya yang bakal ditonjolkan, mengingat serial ini tuh punya rate PG-13 dan itu sudah diperlihatkan di episode pertama ini guys. Jadi memang yang disajikan di episode pertama ini masih nanggung ya, tapi kayaknya selanjutnya itu bakal lebih ganas lagi sih menurutku. Di episode pertamanya nih kita akan diperkenalkan dengan Stephen Grant, di mana yang diperankan sama Oscar Isaac sebagai penjaga souvenir yang bekerja di sebuah museum guys. Dan itu berlawanan banget ya sama versi komiknya, di mana Stephen Grant itu seorang miliarder, playboy, dan juga punya andil banyak gitu loh buat aksi Moon Knight sebenarnya. Tapi di series ini tuh tidak ada lagi gitu loh. Dan Stephen Grant itu dibuat lebih polos, lebih culun ya, dan punya masalah sama tidurnya guys. Dimana ketika dia tidur itu dia itu selalu mengunci ganda pintu kamarnya dengan slot, dengan plester gitu loh, dan mengikat kakinya serta pakai pasir ya di bawah ranjangnya. Selain masalah tidurnya, Steven juga punya masalah dengan kehidupan sosialnya, yang mana dia ini selalu lupa akan seseorang yang pernah dia temui gitu loh. Dan perbuatannya juga kadang itu dia merasa tidak pernah melakukan sebelumnya. Jadi seperti dia itu masih bingung gitu loh. Seperti mengisyaratkan kalau dia itu punya kepribadian ganda, dan itu terbukti ya di akhir episode itu kalau pribadi yang satu lagi itu muncul guys, yang bernama Mark Spector. Ternyata dia ini yang jadi Moon Knight ya. Dan Mark Spector sendiri itu tampaknya yang sering mengambil ahli tubuhnya Stephen Grant ini di saat dia tidur. Di sini kalian akan diperlihatkan lagi ya bagaimana Stephen di sini itu memang susah banget ya mengenal jati dirinya sendiri gitu. Dan masih belum mengerti gitu apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk transisi melihat kepribadian mana yang sedang muncul itu masih belum kelihatan banyak di episode pertama ini. Tapi ya kayaknya kalian tidak akan kesusahan untuk menebak siapa sih yang sedang pribadi mana sih yang sedang muncul ini ya. Itu gampang guys. Itu di sini tuh cuma dibedakan sama aksennya. Steven sendiri tuh punya aksen British kayak teman-temannya Harry Potter ya. Dan Mark sendiri tuh punya aksen yang lebih Amerika. Jadi aku yakin ya ini itu tidak seberapa mengganggu dan bakal jadi tontonan yang mungkin sangat enjoyable banget ya di bulan Ramadan ini guys. Untuk villainnya sendiri ya di sini diperankan sama Ethan Hawke yang berperan sebagai pimpinan sekte bernama Arthur Harrow. Dan Arthur Harrow sendiri diceritakan itu dia ini sedang mengejar atau mengincar Stephen dan juga Mark yang telah mencuri artefak Scarab. Dan tujuan Arthur di sini juga belum banyak terungkap ya, apa yang membuat Arthur ini menginginkan artefak itu guys.
Dan di endingnya kita akan tahu kalau Arthur ini ternyata ingin membangkitkan Emmett yang dipercaya bisa mencegah musibah-musibah yang ada di bumi. Dan apakah kebangkitan Emmett ini bakal dipengaruhi atau punya kaitannya sama artefak itu masih tanda tanya, guys. Dan kalau kita lihat track record dari Ethan Hawke ini sendiri pernah nggak sih meranin peran antagonis gitu? Kayaknya sedikit lah ya. Kalaupun pernah mungkin jarang ya. Dan ini tuh bisa jadi ya menurutku ya, ini bisa jadi peran antagonis yang salah satu yang terbaik yang pernah diperankan dia. Tapi ya ini baru awal, guys. Ini aku nggak mau berekspektasi tinggi-tinggi gitu ya. Apakah Arthur Harrow ini bisa kasih impact yang brutal di series Moon Knight ini? Ya kita lihat saja nanti, guys. Tapi sepertinya bakal menuju ke arah sana sih. Karena alasanku ini ya kenapa ya. Pertama dia itu pemimpin sekte ya. Sekarang mana sih pemimpin sekte yang nggak gila gitu. Dan yang kedua itu dia itu mungkin saking gendengnya ya, dia itu masukin beling ke sepatunya, guys. Coba kurang gendeng apa itu. Secara keseluruhan memang di episode pertama ini seakan-akan penting ya buat serial Moon Knight ini karena dibuat sangat solid sekali, guys. Dan semua tokoh itu ya yang bakal terlibat ini kayaknya sudah dijelaskan ya sekitar 70% lah. Yang bikin penasaran lagi itu menurutku ya ini plot ceritanya ya yang katanya bakal dibawa ke arah yang lebih dark, dan bagaimana treatment Mark menghandle Stephen ini agar mau bekerja sama. Secara kan dia kan culun ya. Jadi itu sih yang menurutku menarik. Oke, jadi itu kesan pertama aku dari serial Moon Knight ini, guys. Semoga bermanfaat buat kalian, dan terima kasih juga buat yang sudah like, share, dan subscribe. Semoga tetap sehat-sehat selalu karena sebentar lagi kita masuki bulan puasa, guys. Semoga lancar-lancar terus ibadah kita di tahun ini. Oke, itu saja dari aku. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa kerja emang nomor 1, tapi nonton film itu yang utama. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya, guys. Ciao. Embrace the chaos.